Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun udah klik video ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku. Ketemu lagi dengan Cika di Cerita Mistis. Kali ini ceritanya agak panjang, jadi silahkan kalian siapkan dulu cemilan dan minuman favorit kalian, duduk manis, dan selamat menyimak. Bapakku ini seorang karyawan di salah satu BUMN. Nah, karena pekerjaannya itu, jadi bapak itu pindah-pindah kerja di satu wilayah ke wilayah yang lain, ke satu desa ke desa yang lain. Tahun 1996, aku sekeluarga pindah dari Jawa Timur ke desa di suatu daerah di Bengkulu. Kebetulan waktu itu aku lagi sekolah di bangku SD kelas 3. Di sini kami tinggal di rumah dinas. Jadi ada satu komplek perumahan yang memang dibangun khusus untuk tempat tinggal karyawan-karyawan di BUMN tersebut. Komplek ini tuh baru selesai dibangun. Jadi semuanya fasilitas itu masih baru, kantornya masih baru, terus rumah-rumahnya juga masih baru. Dan rumah-rumah ini tuh ada dua tipe. Satu tipe 50 dan satu lagi tipe 70. Kebetulan kami waktu itu menempati di tipe yang 50. Lokasi rumah kami ini karena tipe 50 itu posisinya ada di bagian tepi komplek, di pinggiran komplek. Jadi berbatasan langsung sama kebun kopi. Dan kebun kopi itu tuh kebun kopinya penduduk di sekitar daerah situ. Jadi memang mata pencaharian utama warga-warga di situ itu adalah petani kopi. Jadi pemandangan belakang rumah kami itu ya halaman, terus pagar, terus ada kebun kopi. Nah, sejauh mata memandang tuh ya hamparan kebun kopi gitu. Kalau siang sih enak ya mandang ke kebun, tapi kalau malam itu tuh gelap banget, terus serem. Kadang suka ada hewan-hewan dari kebun gitu ya, atau dari hutan yang suka mampir ke halaman belakang rumah. Kadang sering banget tuh ada biawak, terus ular pernah, terus kadal, iguana, bahkan itu yang sejenis kera, namanya itu di situ disebutnya siamang. Nah, itu sejenis kera. Itu bahkan tuh ada. Dan itu tuh suaranya emang berisik banget dan sering banget kan, karena emang jadi kebun di tengah-tengah hutan juga gitu. Karena di kaki gunung kan lokasinya. Nah, terus cerita seramnya ada di mana? Sabar. Ini dia awal mula cerita seramnya. Jadi ini tuh nggak tahu emang salah posisi rumahnya karena di tepi kebun atau memang rumahnya tuh ada sesuatu. Tapi hal-hal mistis tuh sering banget terjadi di rumah ini. Nggak hanya aku yang ngalamin, itu tuh mamah juga ngalamin. Bahkan tamu-tamu yang datang ke rumah tuh juga punya pengalaman mistis masing-masing di rumah kami ini. Aku mau cerita beberapa versi ya. Yang satu aku ceritakan dulu pengalaman pribadi aku. Terus nanti akan aku ceritakan juga yang kedua, itu pengalamannya mamah di rumah ini. Pengalaman aku yang pertama, jadi di komplek ini aku punya banyak teman sebaya. Itu teman main bareng, teman berangkat sekolah bareng, teman ngaji bareng, pokoknya selalu bareng gitu, karena emang sebaya banget kan. Dengan mereka ini tiap hari selalu ketemu. Kalau waktu sore hari itu biasanya kami suka main bareng tapi hanya boleh sampai jam 5 sore. Waktunya maghrib kami biasanya berangkat bareng-bareng ke masjid. Di masjid ini ada TPQ yang diadakan waktu maghrib sampai waktu isya. Di antara ini tuh ada kegiatan TPQ. Nah, makanya kami sering bareng. Setelah selesai waktu isya, kami baru pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah itu kami tidak boleh lagi keluar main. Jadi kalau masih pengen main dan ngobrol, biasanya kami lanjutkan itu ngobrol via telepon. Sering juga saling nelpon pagi-pagi nih waktu subuh. Itu cuman buat ngebangunin, terus ngajakin ke masjid bareng-bareng. Nah, waktu itu tuh belum zamannya ada HP. Jadi kalau mau nelpon ke temen tuh pakai telepon intercom. Nah, intercomnya ada setiap rumah ada telepon intercom. Jadi nomornya tuh yang cuman 3 digit. Kita mau nelpon ke A gitu, cuman ngetik 3 digit terus langsung nyambung ke rumahnya. Nah, itu tuh tanpa pulsa lagi kan. Sebelumnya aku mau ngejelasin layout rumah aku ya, biar kalian ada gambaran rumahku tuh kayak gimana sih bentuknya gitu. Nah, jadi rumahku ini ada dibagi dari 2 zona. Yang satu zona depan sama zona belakang. Nah, yang zona depan ini tuh ada ruang tamu. Ruang tamunya tuh panjang. Sebelah ruang tamu, jadi bersebelahan gitu ruang tamu, ada 2 kamar tidur.
satu kamar tidur di depan, satu lagi kamar tidur belakang. Sedangkan yang dapur, toilet, ruang TV itu ada di zona belakang. Antara zona depan sama zona belakang ini tuh ada sekat. Sekat itu berupa tembok, terus itu ada jendela sama pintunya. Mungkin kayak udah ada gambarannya kan? Kira-kira begitulah. Nah, terus kita lanjutin ceritanya. Yang aku ingat waktu itu hari Minggu pagi. Pas pagi-pagi itu ada suara telepon berdering. Beberapa kali berderingnya, terus aku kebangun karena suara telepon yang berdering berkali-kali. Nah, aku tahu nih, pasti kalau jam-jam segitu tuh salah satu temenku pasti yang nelpon. Biasanya ngebangunin terus ngajak janjian berangkat ke masjid. Jadi udah berdering berapa kali, ya udah aku bangun, terus tanpa ngidupin lampu, aku langsung duduk di ruang tamu. Di situ ada sofa, dan di sofa ruang tamu aku duduk di situ, terima telepon, jawab. Dan bener aja, ternyata itu yang nelpon temenku. Telepon berdering, aku angkat. Halo? Assalamualaikum, bangun woi. Nak ke masjid tak? Kalau nak ke masjid, bareng lah yuk. Aku jawab kan, Waalaikumsalam. Ayolah kita ke masjid. Kelak, ambo jemput ya ke rumah kau. Yo, ambo tunggu. Yaudah, ambo siap-siap dulu, nak wudu. Laju ambo nak jemput kau yo. Kau juga siap-siap. Yaudah, ambo tutup ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung tutup aja sama aku. Nah, aku masih duduk tuh di kursi, nggak langsung yang bangun terus ke belakang ke toilet untuk wudhu, nggak. Karena waktu itu masih namanya baru bangun, terus masih kayak yang masih ngumpulin nyawa guys. Udah setelah agak beberapa menit, terus aku mau ke toilet kan, baru aja aku berdiri, terus aku lihat ke arah jendela untuk yang ke zona belakang tadi tuh yang aku ceritain, karena kan toilet, dapur sama ruang TV itu di belakang. Terus bangun, terus aku lihat ke jendela kan, kok kayaknya ada sesuatu ya di jendela. Itu kan ruangan kan gelap, ruang tamu kan gelap. Nah, terus di bagian zona belakang juga lampunya tuh belum dinyalain. Yang aku lihat dari jendela itu kayak ada sesuatu yang bergerak gitu. Terus aku micingin mata, maksudnya itu apa sih? Tiba-tiba ada sosok manusia yang nongol di jendela. Itu cuman dari dada sampai ke atas aja. Aku kan bingung ya, lihat itu siapa. Tapi aku ngelihat itu tuh, aku kenal wajah itu, tapi aku lupa beliau ini siapa. Ciri fisiknya tuh seorang laki-laki tapi udah tua, jadi kakek-kakek. Gak lama kemudian muncul satu lagi sosok di atas kepala sosok yang pertama. Tapi yang sosok kedua ini tuh wujudnya perempuan tua, nenek-nenek. Dia muncul terus senyum, tangannya melambai. Terus nyusul nih satu lagi, muncul di atas kepala nenek-nenek tadi. Yang ini yang ketiga ini sosoknya kakek-kakek. Pertamanya cuma diem aja, gak ada ekspresi di mukanya. Jadi ada 3 sosok yang berdiri di depan jendela itu. Mereka masih natap ke arah aku, terus aku juga masih natap ke arah mereka. Dan gak lama kemudian mereka senyum. Yang nenek tadi tuh ngelambai kan. Aku bingung, itu siapa ya? Aku natap mereka tuh karena aku tuh merasa familiar gitu dengan mereka bertiga ini. Tapi berusaha mengingat gitu, ini tuh siapa? Tapi aku pernah lihat wajah mereka tuh di mana gitu. Aku inget gitu kan, masih natap, aku inget. Gak lama kemudian aku baru ngeh. Dan pas ngeh itu aku langsung lari kenceng-kencengnya, langsung masuk ke kamar mama sama bapak, nyungsuk langsung di bawah selimut. Dan aku gak tahu lagi, langsung wah tolongin gitu kan, gitu, tolong bangun gitu. Nih, kedua orang tua aku langsung kaget kan, ada apa sih ini anak gitu kan, langsung kagetin. Lagi anak tidur dikagetin, terus langsung masuk ke selimut. Kenapa? Terus aku langsung tolong gitu, di bawah selimut gitu, tolongin gitu, itu. Jadi sama si selimut aku merem gitu, itu sambil nunjuk ke, pokoknya nunjuk kemana aja pokoknya ya di situ. Udah ketawa kan, iya itu kenapa? Itu aku udah gemeteran banget itu. Coba deh lihat di luar gitu, di jendela. Coba tenang dulu gitu. Bapak udah nyalain lampu kamar. Ya tenang dulu, aku tuh gemeteran banget posisinya waktu itu. Ada apa? Coba ceritain. Jadi aku ceritain kan sama mereka berdua gitu, sama orang tua aku ceritain apa yang aku lihat gitu.
Terus ada 3 sosok itu, dan itu tuh siapa? Itu aku ceritain ke mereka. Bapak langsung turun dari kasur kan, langsung keluar, dicarilah apa gitu kan dimaksud aku diceritain itu. Nah, Bapak langsung ke belakang. Aku dengar tuh dari kamar, Bapak buka pintu terus jalan ke belakang. Terus nggak lama kemudian Bapak balik lagi ke kamar. Nggak ada siapa-siapa. Bapak udah ke belakang tadi, udah ngecek, tapi nggak ada siapa-siapa di belakang. Kamu salah lihat kali, kamu mimpi kali gitu. Bangun pagi-pagi terus masih ke bawah mimpi. Aku bilang nggak mungkin aku mimpi, karena aku kan sebelumnya udah telepon teman lah, udah berapa menit ya udah sadar gitu, jadi tahu yang benar kata apa itu. Aku bilang demi Allah gitu, aku lihat mereka di jendela. Demi Allah Pak, aku lihat mereka. Terus Bapak bilang nggak ada siapa-siapa di belakang. Bapak tuh udah ke belakang, udah nyari sampai ke pintu belakang. Kamu denger tadi? Ya tapi aku nggak mungkin mimpi, dan itu nggak mungkin hayalan aku. Tapi aku lihat banget ada mereka itu di jendela. Terus Mama dari situ, udah gak usah ribut, udah Cika tenangin diri dulu, Bapak udah. Jadi Mama tuh udah yang ngeh gitu, apa yang sebenarnya aku alami tuh Mama ngeh gitu. Jadi Mama tahu apa yang aku lihat itu kemungkinan benar. Jadi Mama cuman bilang, yaudah Kak, kamu tenang, gak apa-apa. Mereka tuh datang mungkin cuman mau lihat cucu-cucunya aja. Jadi teman-teman, sosok yang aku lihat di jendela itu sebenarnya tuh mirip banget sama leluhur aku. Makanya waktu aku natap mereka tuh merasa familiar banget. Tapi begitu aku inget mereka udah nggak ada, ya langsung panik kan dari situ. Jadi aku lihat itu bukan sosok wujud manusia, itu mereka gitu. Jadi aku makanya langsung panik dari situ, langsung kabur kan. Dan kalian pasti bertanya-tanya, kok iya dalam kondisi gelap lampu ruang tamu gak dinyalain, lampu dapur gak dinyalain, kok aku bisa lihat mereka di jendela? Nanti akan aku tunjukkan seperti apa yang aku lihat. Jadi itu pengalaman mistis aku yang pertama di rumah tipe 50 ini. Semoga kalian suka dan bisa menambah koleksi cerita seram kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan komen-komen di bawah. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya. Stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Karyawan yang kerja di BUMN ini. Nah, di komplek ini yang itu ngek kedengeran nggak mic-nya ntar? Kedengeran ya? Ngek. Iya. Aduh, tadi juga disediakannya 2 kali. Oh iya. Kamu kan dikat ulang ya? Hup. Di daerah ini kami tinggal di rumah dinas yang memang disebut. Ini dia awal mula cerita seramnya. Apa jadi ketawa ya? Ntar kan dikat. Jadi kocak. Ya nggak apa-apa. Agak-agak lucu-lucu gitu juga nggak apa-apa sih. Sering nelpon pagi-pagi. Terus. Tahu diulang lagi nggak tahu. Satu kamar tidur di depan, satu lagi kamar tidur belakang. Nah, sosok kedua itu bentuknya nenek-nenek, perempuan, nenek-nenek mah. Ada satu sosok lagi yang muncul di atasnya kepala yang sosok